Cek cok cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Daun salam di bawah hujan rintik-rintik. Yang jawab salam semoga makin cantik. Nemu cermin di kebun sawit. Yang bilang amin semoga banyak duit. Yang aminnya paling kenceng duitnya paling banyak. Yang aminnya lebih kenceng lagi hutangnya lunas. Kenceng amat ya. Banyak hutang. Yang aminnya lebih kenceng lagi tahun ini masuk surga. Yang kita hormati segenap DKM dari MJTC dan tim yang luar biasa MJTC TV. Mudah-mudahan Allah berikan barokah karena syiar dakwah yang didukung oleh tim dari kru MJTC TV. Seluruh ustazah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Ustazah Intan, Ustazah Kumala, Ustazah Imas, Ustazah Ima dan seluruh panitia majelis taklim di Medland Cilengsi. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, pada hari ini Allah mengizinkan kita masuk di hari yang keberapa? Ketujuh. Hari berapa? 8. Jadi THR berapa hari lagi? Alhamdulillah. Tadi dibacakan oleh adik kita Al-Baqarah 183. Kita akan coba membahas tema kita dihubungkan dengan ayat tadi. Pertanyaan saya, tema kita apa hari ini? Jangan sia-siakan Ramadan. Bagaimana agar Ramadan itu tidak sia-sia? Tadi dibacakan Al-Baqarah 183. Saya mau tanya dulu, kuis yang bisa jawab boleh pulang duluan. Jangan ya. Tadi yang dibacakan suratnya, saya tidak akan mengulangi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan saya, surat ini, ayat ini turun tahun berapa? Ini ada hadiahnya ya? Boleh kuis? Boleh ya? Nanti dicatat aja dulu. Setelah iklan yang berikut ini ya. Ayat ini turun tahun berapa, Bu? Tahun? Betul. Catat tuh ya. Tahun kedua Hijriyah. Kalau Nabi meninggal tahun 10 Hijriyah, pertanyaannya berarti berapa kali Nabi SAW puasa Ramadan? Kurang lebih 8 atau 9 kali. Pertanyaan saya, kita udah puasa Ramadan berapa kali, Bu? Ibu, tadi yang tadi maju udah berapa kali puasa Ramadan, Bu? Puasa Ramadan udah berapa kali? Mungkin sudah 70 lebih kali, mungkin ya 70 kali lah kalau 10 tahun saja. Kita diberikan kesempatan mengikuti Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak.
lebih dari 8 kali. Betul atau betul? Ada yang baru puasanya 7 kali di sini? Nggak ada ya? Kecuali yang baru masuk Islam mungkin ya. Kita rata-rata lebih dari puasa Ramadan yang Nabi SAW dari sisi kuantitas. Betul. Bagaimana dari sisi kualitas? Tentu berbeda. Maka agar Ramadan kita tidak sia-sia, kita akan lihat bagaimana membuat Ramadan ini berkualitas. Saya mau katakan dari kalimat paling akhir, la'allakum tattaqun. Para ulama khilaf dalam memaknai kata la'alla. Di dalam terjemahan Kementerian Agama, rata-rata la'alla itu apa tafsirannya? Terjemahannya apa? Agar kamu bertakwa, betul? Jadi diwajibkan berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Oh, keluar dulu deh. Sampai di mana tadi tuh? Sampai tawon. Jadi yang pertama la'allakum, agar kamu bertakwa. Namun ada mufasir yang menafsirkan kata la'alla berbeda. La'alla itu maknanya bukan agar bertakwa. La'alla itu maknanya adalah kalau kamu berpuasa pasti kamu bertakwa. Jadi diwajibkan kita berpuasa supaya apa? Kalau kita puasa pasti kita bertakwa. Ini mirip hukumnya secara sains. Kalau kita keluar lagi hujan pasti basah. Kalau kita makan pasti kenyang. Makanya saya pernah nanya, doa-doa apa yang paling cepat dikabulkan Allah? Tahu Bu? Doa makan. Ya, doa makan tuh. Doa paling cepat dikabulkan Allah tuh. Ya, doa makan pasti langsung makan. Nah, la'alla ada yang memaknai la'alla itu kepastian. Maka ketika kita berkali-kali puasa tapi kita tidak takwa, masalahnya bukan di puasanya. Masalahnya di mana? Kualitas puasanya, di diri kita. Karena hukumnya kalau dia puasa pasti dia bertakwa. Tapi kalau ada orang puasanya jadi-jadian, tahu puasa jadi-jadian? Di depan kita kayak orang puasa, lapar perutnya, pegang perut, mukanya pucat. Begitu orang gak kelihatan dia wudunya 3 kali, kumur-kumurnya yang keluar sekali. Begitu dia keluar rumah, dia mampir ke warteg, maka palanya gak kelihatan, kakinya kelihatan. Nah, kakinya ibu ini nih, kakinya bapak itu tuh. Kenapa bisa seperti itu? Bukan masalah di puasanya. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Di kualitas dirinya. Maka agar kita tidak menyia-nyiakan puasa kita, saya ingin masuk dari pintunya tentang apa keuntungan orang yang bertakwa, supaya kita jelas nih. Kan kita kalau mau apa-apa nih, saya dapat apa, untungnya apa, kan gitu. Puasa la'allakum tattaqun, pertanyaannya apa untung dari orang yang takwa? Ada banyak ayatnya, nggak mungkin kita bahas pada hari ini. Tapi paling tidak 3 saja yang ingin kita bahas, coba. Benefit atau keuntungan orang-orang yang bertakwa agar kita semangat nih, ya. Apa keuntungannya, Bu? Al-Qur'an menyebutkan yang pertama surat An-Naba ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Surat An-Naba ayat 31. Benar ya? 31 ya. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu akan mendapatkan kemenangan.
Jadi ketika lebaran mungkin ada yang bajunya baru, semuanya baru, tapi dia nggak puasa, menang nggak dia? Sejatinya dia nggak menang. Yang menang siapa? Yang bertakwa. Jadi keuntungan pertama orang bertakwa, dia itu menang. Orang bertakwa kalau kaya, maka dia menjadi orang kaya yang bersyukur. Ini lihat, kalau kekayaan dipegang oleh orang bertakwa. Orang bertakwa kalau miskin, maka dia menjadi orang yang sabar. Orang bertakwa kalau dia sakit, dia meyakini sakitnya menggugurkan dosa. Orang bertakwa kalau dia sehat, sehatnya digunakan untuk ibadah. Semuanya menang kalau urusannya orang bertakwa. Jadi yang pertama tadi apa? Mendapatkan kemenangan. An-Naba ayat 31. Yang kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Surat apa, ayat berapa? Kuis lagi nih. Masih ada banyak ya. Surat Al-Belum. Surat Al-Quran ya. Surat Al-Qalam. Ayat berapa? Kalau saya tidak salah ayatnya ayat 34. Coba nanti cek. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Benar gak? 34. Benar ya? Sesungguhnya orang-orang yang muttaqin akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Masya Allah. Tempat yang tidak ada lagi kekhawatiran. Itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga orang-orang yang bertakwa. Maka kalau kita la'allakum tattaqun, apa benefitnya? Masuk surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Ibu-ibu siap masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Dapat rumah dalam surga mau? Yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi, siap? Siap ngepelnya? Ya jangan mikirin yang ngepel, Bu. Saya rumah 200 meter aja capek, gimana kalau luasnya selangit dan bumi? Gak usah dipikirin, Bu. Ya gak usah dipikirin, yang penting masuk surga. Jangan terlalu mikirin, saking jiwa ibu-ibunya luar biasa ya. Aduh saya mah capek dah, saya gak usah lah, kecil-kecil aja. Gak usah dipikirin. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Maka ini yang kedua, benefit yang kedua, orang muttaqin masuk ke dalam surga. Yang ketiga, apa benefit, apa manfaat, apa keuntungan orang yang bertakwa? Apa, Bu? Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat ini belum ketebak juga nih, tadi belum ketebak nih. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Surat Al-Baqarah ayat 282. Coba dicek. Al-Baqarah 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Allah akan mudah dalam memberikan hikmah. Orang-orang yang bertakwa dia cepat langsung connect-nya. Oh ternyata inilah hikmahnya. Misal, kenapa ya? Padahal dulu saya pengen tinggal itu di Pondok Indah, tapi ternyata tinggalnya di Taman Cilengsi, di Medland Cilengsi. Mungkin, oh ada hikmahnya. Apa hikmahnya?
kalau kita tinggal di Pondok Indah, kita nggak kenal Masjid Jami Taman Cilengsi, Bu. Kalau kita tinggal di Pondok Indah, belum tentu kita ikut pengajian. Bisa jadi antar tetangga nggak kenal, betul, Bu? Atau bisa jadi kalau kita tinggal di Pondok Indah, mungkin kita sombong karena kaya raya, emas tangan kanan 2 kilo, tangan kiri 2 kilo. Kalau lagi ngambil takjil tuh bukan gini tapi gini. Sombong. Nah, itu pelajaran itu Allah berikan pada orang-orang yang bertakwa, mudah dapat hikmah. Ya Allah, alhamdulillah saya diberikan rumah di Taman Cilengsi, hikmahnya saya bisa kenal ustazah-ustazah yang soleha, yang ikhlas. Saya tinggal di Medland Cilengsi, saya kenal komunitas yang baik. Alhamdulillah. Belum tentu kalau tinggal di perumahan lain ketemu yang kayak gini. Betul, Bu? Betul, Bu? Belum tentu. Maka ini yang ketiga, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarimu. Jadi anak-anak kalau sulit belajar, apa yang harus ditekankan dulu, Bu? Takwanya. Nah, kamu belajar dalam rangka ibadah. Takwanya diperbaiki. Dia pintar tapi nggak bertakwa, ya kayak yang kemarin, gaji bulanan miliaran masih korupsi. Kan kalau kita pikir nggak masuk logika, betul, Bu? Gaji miliaran kan yang akan terjadi apa? Ada kesulitan. Sulitnya apa? Susah ngabisin duit. Ya Allah, bulan kemarin aja belum habis, datang lagi ini gaji. Tapi kenapa ada orang gajinya besar masih korupsi? Tidak ada takwa. Pintar tapi nggak takwa, ya keblinger. Biasa saja tapi takwa, insya Allah membawa kebaikan fid dunya wal akhir. Jadi kita pelajari agar Ramadan kita tidak sia-sia, kita harus semangat. Kenapa? Karena goal dari Ramadan adalah takwa. Karena takwa ada banyak manfaatnya, diantaranya 3 tadi. Apa yang pertama? Mendapatkan kemenangan. An-Naba ayat 31. Yang kedua, masuk surga. Surat Al-Qalam ayat 34. Yang ketiga, Allah mengajarkan ilmu. Surat Al-Baqarah ayat 282. Maka kemudian apa yang perlu kita lakukan lagi agar kita semangat mengejar sampai akhir, agar kita bisa bersemangat sampai akhir? Karena sekarang baru tanggal berapa? 8. Masih ada berapa hari lagi? 22 hari lagi. Gimana agar semangat sampai akhir? Agar semangat sampai akhir kita harus punya rumus yang namanya istiqomah. Jadi supaya kita semangat sampai akhir, kita harus punya rumus namanya apa? Istiqomah. Apa itu istiqomah? Ini ada bapak-bapak, saya bilang istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri kalau di rumah, bukan. Kalau di luar rumah dia nggak takut. Bukan istiqomah ikatan istri-istri seneng nakutin suami kalau di rumah, bukan. Istiqomah itu apa, Bu? Konsisten, istimror. Orang jonggol menyebutnya sustain, continue. Waduh. Bahasa apa tuh, Bu? Bahasa jonggol ya. Apa manfaat istiqomah dan bagaimana agar kita bisa istiqomah? Karena goalnya ini takwa nih. Coba ibu-ibu bayangkan, ada orang mau panjat pinang. Pernah lihat panjat pinang? Hah? Hah? Walaupun ada yang bilang panjat pinang itu melanggar syariat. Kenapa, Bu? Harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Tapi panjat pinang dia panjat pohon pinang. Ya, jemaah masyarakat muslimin, kebayang nggak?
hadiah di atas paling mahal apa sih Bu? Sepeda. Pernah ngeliat gak NMAX digantung? Gak kuat, ambruk dia. Pernah ngeliat ya mobil Alphard digantung? Paling banter sepeda, betul Bu? Kadang-kadang kalau apes dapat kotak isinya cuma mie instan 2 biji. Tapi untuk sekedar dapat itu dia rela tuh manjat, dia naikin temennya pun rela. Kadang-kadang ininya diinjak, kalau lagi apes apa diinjak? Kepalanya diinjak. Hanya sekedar buat dapat itu. Kita Ramadan yang pengen kita dapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala, takwanya. Maka kita harus berikhtiar untuk istiqomah. Agar istiqomah, saya ingin sampaikan satu ayat berkenaan dengan istiqomah. Surat apa, ayat berapa? Kuis lagi nih. Ini dari tadi belum keluar nih ya. Kuis surat baru Sabtu tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat apa? Belum. Karena ada orang kayak gitu Bu. Kenapa anaknya Saiton? Ada orang ngasih anak Saiton? Tahu nggak Bu? Ditanya kenapa namanya Saiton? Karena katanya ada di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahu alazim. Surat apa, ayat berapa? Ini MC-nya nih. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ayat 30. Ini supaya kita semangat nih, karena baru hari berapa? 8. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah. Artinya ini orang-orang yang beriman, yang menyatakan la ilaha Muhammadan Rasulullah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Kemudian dia beristiqomah. Dia menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Apa keuntungannya kalau kita bisa istiqomah? Apa contohnya? Hari pertama datang taraweh, hari ke-8 masih datang taraweh, hari terakhir masih datang taraweh. Itu istiqomah. Kadang-kadang enggak, jemaah kita banyaknya pas awal. Begitu makin akhir ada kemajuan, softnya makin maju. Padahal orang-orang beriman dahulu makin akhir gimana grafiknya? Begini, begini atau naik? Makin akhir makin naik. Maka kita lihat ayat ini. Mereka yang istiqomah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun malaikat. Orang-orang yang istiqomah didatangi oleh malaikat. Ibu-ibu mau didatangi malaikat? Siap datangi malaikat? Kok ketawa sih? Bu, Bu, mau didatangi malaikat? Kok bingung sih Bu? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat akan turun. Malaikat pembawa rahmat, malaikat pembawa rezeki. Kalau ibu-ibu pada nggak mau, takut datengin malaikat Israel ya Bu? Ya, malaikat pembawa barokah, kiramin bararah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Lalu malaikat berkata kepada mereka yang istiqomah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa kata
alla takhafu wala tahzanu. Enggak perlu takut, enggak perlu bersedih. Ada orang gajinya 150 juta, tapi dia posting di Twitter, dia hidupnya masih kurang dengan uang segitu. Kenapa, Bu? Karena mobilnya Lamborghini, pajaknya ratusan juta, bensinnya 1 liter paling berapa kilo. Jadi kalau dari sini ke perapatan Cilengsi, dia butuh mungkin puluhan liter. Ada orang yang gajinya besar, tapi selalu merasa kekurangan. Karena apa? Tasnya Hermes. Saya diceritain sama temen saya, katanya ada orang beli tas harganya 10M. Saya bilang, itu tasnya tipe berapa ya? Ada berapa kamar itu dalam tas? Ya Allah, mahal amat. Ada orang yang kaya raya hidupnya nggak tenang. Tapi kalau kita istiqomah, alla takhafu, nggak perlu takut, wala tahzanu, nggak perlu bersedih, hidupnya tenang. Ibu mau hidupnya tenang? Mau hidupnya tenang? Sama, kita semua pasti mau. Ketika dipanggil oleh Allah, ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Maka orang-orang yang istiqomah itu alla takhafu wala tahzan, enggak takut, enggak sedih, karena dia tenang. Siapa yang ngasih ketenangan? Siapa yang ngasih ketenangan? Oh, bukan harta, bukan kecantikan. Yang ngasih ketenangan siapa? Allah. Terlalu cantik juga repot, Bu. Jalan dikit disuit-suitin sama tukang ojek. Tapi kalau ibu cantik dan bertakwa pakai jilbab kayak gini, tukang ojek juga nggak berani suit-suitin. Paling banter godainnya, assalamualaikum Bu Haji, paling gitu, Bu. Betul. Dia juga menyesuaikan, ya. Lihat benefitnya, wa absyiru, berikanlah berita gembira, bil jannatil lati kuntum tu'adu, berikanlah kabar gembira karena mereka akan masuk ke dalam surga yang telah Allah janjikan. Jadi agar Ramadan kita tidak sia-sia, kita harus berusaha buat istiqomah, karena yang mau kita dapat adalah takwa. Pertanyaannya, bagaimana langkah istiqomah? Nah, ini segmen terakhir. Bagaimana langkah istiqomah agar Ramadan kita tidak sia-sia? Ada 3, sebetulnya banyak ya, cuma 3 saja, yang nanti sisanya kita bahas di lain waktu mudah-mudahan. Agar kita bisa istiqomah, agar Ramadan kita tidak sia-sia, bahkan kemudian berbekas sampai setelah Ramadan, paling tidak 3 hal ini harus kita lakukan. Yang pertama apa? Yang pertama, banyak-banyak doa. Tadi disampaikan oleh Ustaz Iman. Di dalam ayat terakhir itu 1 halaman, Bu. Ya, kalau di Rasul Kismani itu 1 halaman. Sebelum ayat tentang Ramadan apa? Ayat tentang wasiat dulu. Famin khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Itu pembukanya. Baru kemudian ayat tentang Ramadan. Di paling bawah ayatnya ini sebelah kiri. Ya, suratnya di sebelah kiri ya, Al-Baqarah di 183. Paling bawah ini 83, 84, 85, 86, 86 itu paling bawah, sebelah kiri paling bawah. Allah menutup, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Doa yang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa orang yang sedang berpuasa. Maka doa istiqomah. Ada yang hafal doa istiqomah? Gimana, Bu?
Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Baca bareng-bareng yuk. 1 2 3. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, atau sabbit qulubin. Wahai membolak-balikan hati manusia, teguhkan hati kami ala dinik, di atas agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya selalu bilang ke ibu majelis taklim, kalau ada orang yang sakaratul maut, usahakan tanya itu ada yang mendampingi enggak. Kalau tidak ada yang mendampingi, izinkan kami dari majelis taklim mendampingi. Untuk apa? Ditalkin. Jangan sampai orang yang mau meninggal dunia yang mendampingi tidak beriman, nanti nasibnya kayak Abu Thalib dulu. Abu Thalib itu bukan tidak mau bertaubat, hampir bertaubat, tapi karena di dalamnya, di dalam kamar ada orang tidak beriman, maka dia diprovokasi. Kamu mau meninggal dalam keadaan meninggalkan agama nenek moyang? Jadi harus ada orang berilmu di sampingnya, agar apa? Ditalkin. Udah ngap-ngapan, dia kemudian disebutkan la ilaha. Kalau orang gak beriman, orang udah ngap-ngapan, udah ngorok, karena dia gak ngerti. Akhirnya dia cuma bilang nyebut pak, nyebut. Akhirnya yang meninggal, yang mau meninggal, dia bukannya la ilaha illallah, dia bilang apa? But. Karena disuruhnya nyebut, harusnya disuruhnya apa? La ilaha illallah. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah. Yang kedua, yang menyebabkan kita bisa istiqomah adalah ilmu. Dan tadi kita sudah belajar, oh ternyata puasa itu luar biasa karena membentuk jadi orang yang bertakwa. Maka kita perlu kejar itu. Oh ternyata takwa luar biasa karena memudahkan untuk berilmu. Itu nyatu. Yang ketiga, terakhir, agar bisa istiqomah, maka kita harus memilih teman yang baik, teman yang soleh-solehah, teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman yang ketika kita mau ngegosip, bu, tahu nggak? Itu ya tetangga itu, ibu-ibu kan gitu ya. Makin volumenya makin pelan, itu berarti gosipnya makin penting itu biasanya. Tahu nggak? Saya sih nggak ngegosip ya bu ya, tapi ibu tahu nggak? Ketika mau seperti itu dia langsung bilang, ibu, Allah maha mendengar. Lah, jangan. Ada nggak kayak gitu? Kalau nggak ada. Nggak ada ternyata ya. Kalau ternyata ada teman yang kayak gitu ngingetin kita, maka kita beruntung dapat teman yang baik. Ya, jadi 3 tadi agar bisa istiqomah. Yang pertama apa? Doa. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, memilih pergaulan, memilih lingkungan, memilih teman yang baik. Semoga Allah izinkan kita bisa istiqomah. Semoga Allah izinkan kita tambah bertakwa sehingga Ramadan kita tidak sia-sia. Karena selepas Ramadan kita tampil dengan pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pribadi yang insyaallah kelak husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz boleh di sini dulu gak? Kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya, kita kasih kesempatan 3 aja ya, Bu Lesna. Oh 4 boleh. Kita sesuaikan waktunya. 3 pertanyaan dulu. Siapa yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Mangga. Kalau nggak mau bertanya, kalau di sini biasanya kita ditanya. Mau bertanya apa mau ditanya? Mangga. Silakan Bu Ali ya. Bu siapa? Bu Ali betul. Mangga. Gak nyampe ini. Kedengeran nggak ya? Nggak nyampe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, di bulan suci Ramadan ini semua amal kebaikan pasti mendapatkan pahala. Bagaimanakah untuk mendapatkan pahala yang tertinggi di antara amal-amal itu? Yang paling penting di bulan suci Ramadan umpamanya baca Al-Quran, apa menuntut ilmu. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung jawab, Ustaz? Atau oke? Atau ada lagi yang lain? Atau sambil Ustaz menjawab, silahkan disiapkan pertanyaannya untuk yang lain ya. Mangga. Oh ya. Yang pertama, setiap kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ini jelas di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Syaratnya apa? Terpenuhinya dua syarat. Jadi ibadah itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau terpenuhi dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul, ngikutin Rasul. Jadi niatnya harus diperbaiki dulu nih. Kemudian kita betul-betul dalam rangka mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dapat pahala. Terus bagaimana, mana yang prioritas antara belajar atau baca Quran? Ini dua hal yang sebetulnya tidak boleh ditubruk, karena di dalam kita baca Quran juga belajar, gitu kan? Hanya memang kalau melihat tradisi para salaf, memang di saat Ramadan banyaknya majelis taklim itu ditutup. Imam Abu Hanifah bahkan tokonya ditutup. Imam Malik, Imam Syafi'i majelis taklimnya ditutup. Kenapa? Karena mereka 11 bulan belajar, 1 bulan betul-betul fokus praktek. Kalau kita di Indonesia, kenapa banyak majelis taklim baru buka ketika Ramadan? Karena ketika Ramadan itulah banyak orang baru semangat ngaji, baru mau taubat. Jadi ada jemaah Ramadaniyah. Ya, kalau ada bapak datang, ibu itu datang, wah ini tanda-tanda mau Ramadan nih, dikira sirup marjan. Ya, kalau dia datang berarti tanda-tanda mau Ramadan. Jadi sebetulnya memang idealnya begitu. Suatu saat mungkin akan terjadi. Ya, karena 11 bulan sudah materi ilmunya sudah kuat, sebulan full fokus untuk ngecas dirinya masing mempraktekkan dari 11 bulan itu. Tapi kenapa di Indonesia kita masih banyak ya taklim-taklim dibuka di saat Ramadan? Karena tadi memanfaatkan orang-orang yang baru datang ketika Ramadan. Tapi mana yang prioritas? Dua-duanya sama. Tapi kalau kita melihat memang Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad memang banyak menghatamkan Al-Quran ketika Ramadan. Gitu ya. Karena apa? 11 bulan sudah banyak. Allahu a'lam bishawab. Syukur Ustaz. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, silahkan angkat tangan. Dari ibu-ibu yang berhijab hijau, mangga, pengen dengar suaranya dong. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau pakai tulisan? Oh iya, silakan Bu Dini ya. Oke, silakan Bu, dari situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustaz, bagaimana memaksimalkan waktu kita dalam bulan puasa ini? Kan sebagaimana kita tahu kalau perempuan kan ada beberapa hari di bulan Ramadan ini yang tidak berpuasa, tidak sholat begitu. Saya bagaimana cara memaksimalkannya, Ustaz, supaya kita mendapatkan yang terbaik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya ini akhirnya jadi pelajaran buat kita ya. Kata para ulama, orang yang paling mendapatkan pahala terbanyak dari Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran. Kenapa, Bu? Karena kalau hafal Al-Quran paling nggak hafal berapa juz lah ibu kuatnya ya. Sambil jalan dari rumah ke sini, ibu bisa sambil murojaah tuh. Sambil naik motor, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna summa kalla sayalamun. Sambil masak, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kan gitu. Bisa sambil murojaah. Jadi ada hal-hal yang bisa dimasuki dengan strategis, diantaranya tadi memanfaatkan banyak waktu untuk berzikir, dan diantara zikir terbaik adalah dengan membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa, karena tadi misalnya terhalang atau belum hafal, maka banyak-banyaklah beristighfar ya, sambil ngulek astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan diantara istighfar yang terbaik apa, Bu? Sayyidul istighfar. Hafal gak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi bagaimana memanfaatkan? Setiap ada waktu yang ada, manfaatkan ya. Kalau saya tadi termasuk yang senang tuh hujan, karena tadi zuhur, habis zuhur saya sempetin dulu tilawah ya, berdua sama Pak RW, sama suaminya buku malah tuh. Terus sebelum hujan Pak RW pergi, saya lagi tilawah tuh, ternyata hujan ya, sudahlah lanjutin, jadi ada hikmahnya ya, sampai asar. Makanya tadi agak telat nonton ya, ganti baju dulu tadi habis sholat. Jadi manfaatkan, seluruh waktu kita manfaatkan, karena waktu ini sangat berharga. Bayangkan Imam Syafi'i bisa hatam sehari 2 kali, itu gimana itu? Artinya beliau bisa 60 kali hatam. Kita kira-kira targetnya berapa kali hatam ini? 3 ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Kalau 3 maksimal tanggal 10 paling nggak udah hatam sekali tuh, Bu. Kalau mau ngejar bisa 3 dengan nyantai ya, enjoy. Karena sehari rata-rata sekitar 3 juz ya. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Jadi bagaimana memanfaatkan setiap ada waktu, ambil buat zikir, ambil buat baca Quran. Kalau ternyata sedang halangan dalam membaca Al-Quran, halangan dalam sholat, tapi zikir tuh tidak apa-apa. Boleh nggak orang haid istighfar? Boleh. Jangankan orang haid istighfar, lagi marah-marah aja ibu-ibu istighfar kan? Anaknya astagfirullah gitu ya, sambil marah, sambil nyubit, sambil istighfar. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memanfaatkan? Ya seluruh waktu digunakan untuk membasahi lidah kita dengan banyak zikrullah. Allah a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Silakan pertanyaan yang ketiga, silakan angkat tangannya. Bu Neneng. Oh nggak apa-apa, kita sudah dikasih kesempatan, waktunya boleh sampai 6.10. Ada satu pertanyaan lagi? Satu? Kalau nggak ada dari saya nih. Bu Hikmah mau bertanya? Bu Hikmah mau bertanya? Oh enggak. Dari saya deh kalau gitu, kalau boleh ya Ustadz. Boleh kan Ustadz? Maka. Oke. Ustadz, apa sih ciri-cirinya orang yang Ramadannya itu berhasil, yang puasanya berhasil, itu cirinya apa? Gitu Tad, monggo Tad. Ya. Jawaban pertama yang paling gampang ya, Allahu a'lam bishawab kan. Ini paling gampang tuh. Karena kalau kita nyari di Google pun, kita itu Google tuh nggak tahu semua hal. Coba tanya di Google, apakah puasa saya diterima Allah? Nggak bisa jawab tuh Google tuh, nggak bisa jawab. Kalau saldo masuk ke rekening kita bisa ukur, oh masuk di rekening. Kalau kita pahala hari ini terima nggak ya? Kita nggak bisa ngukur, kecuali ada yang bisa bikin aplikasi pahala, dan itu nggak mungkin ada.
Ya tinggal download kemudian kita lihat, oh pahala saya hari ini segini, kan nggak bisa. Jadi Allah alam dari sisi itu. Tapi sebetulnya ciri-ciri orang bertakwa itu dan orang-orang yang taqarrub ilallahnya itu baik, maka ketaatan kepada Allah itu terus dilakukan siang dan malam, ramai maupun sepi. Jadi kalau hari ini ada orang misalnya, dia kelihatan baik kalau ada orang banyak. Begitu orang sepi, dia jadi penjahat. Mohon maaf Bu, sekarang ada, saya lupa istilahnya tuh, kejahatan shadow gitu. Jadi dia kalau di luar tuh baik-baik, tapi kalau sudah main media sosial, di media sosial tuh galak banget ya, kayak harimau Bu. Dia ngomongnya tajam, apa keras gitu ya. Tapi kalau ketemu orang dia baik-baik aja. Jadi ada orang sekarang mulai kayak gitu tuh, karena dia punya dimensi yang berbeda, dunia maya dengan dunia nyata. Orang-orang soleh mau di dunia maya maupun dunia nyata dia baik. Saat ramai maupun sepi dia baik. Maka orang-orang seperti inilah yang memang insya Allah memang orang yang dekat dengan Allah. Ya, Allah a'lam bishawab. Jadi kalau pertanyaannya terus apa indikatornya? Indikatornya dia tambah baik. Kalau kita selesai Ramadan tambah baik, mudah-mudahan itu tanda amal kita diterima. Tapi kalau betul nggak terima, ya Allah alam, karena kita bukan panitia ya Bu ya. Jadi kita nggak tahu. Tapi kalau indikator kebaikan itu kelihatan, ya kelihatan. Allah alam. Alhamdulillah cukup ya untuk pertanyaannya. Terima kasih Ustadz telah menjawab. Selanjutnya kita pembagian door prize.